dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Masya Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi pemirsa setia Metro TV bersama kami di program Asmaul Husna, Insyaallah berkah. Disinilah kami belajar menjadi pribadi yang lebih baik, keluarga yang lebih sakinah. Karena untuk menuju pada sakinah tentunya perlu mawaddah dan rahmah. Dan tema kita kali ini akan membahas dan kita coba meneladani sifat Allah. Dari sekian banyak sifat-sifat Allah di Asmaul Husna, satu di antaranya adalah As-Salam, yang memberikan kedamaian. Masya Allah. Allah saja memberikan kedamaian kepada seluruh alam semesta ini. Berarti kita harus menjadi pribadi yang betul-betul mendamaikan siapapun orang yang ada di sekitar kita. Tidak merasa terancam, tidak merasa nggak tenang, tapi justru dengan kehadiran kita, dia merasa bahwa ini orang betul-betul memberikan kenyamanan dan kedamaian. Itulah sifat yang harus kita teladani dari As-Salam. Dalam arti lain, As-Salam juga maknanya adalah memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan bukan dalam bentuk materi, tapi kesejahteraan dalam bentuk hati. Karena hati yang sejahtera, di dalamnya tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ada segumpal daging, bahkan di dalam arti lainnya adalah segumpal darah. Hati ya. Nanti itu hadisnya dijelasin kalau itu adalah hati. Tapi redaksi awalnya Rasul belum menyebutkan hati. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal. Jadi bahasanya segumpal dulu. Segumpal daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini lurus, benar, maka semua anggota tubuh lainnya ikut benar. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak yang segumpal ini, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Baru dijelaskan. Itulah yang disebut dengan hati. Hati ini harus penuh dengan kedamaian. Hati harus penuh dengan ketentraman. Jadi manusia itu memang beda-beda karakter ya. Ada namanya manusia wajib. Manusia wajib itu manusia yang kalau nggak ada dia kayaknya nggak asik deh. Karena setiap orang ini hadir memberikan kedamaian. Orang ini ada, kalimat-kalimatnya penuh dengan nasihat. Candaannya pun candaan-candaan yang membuat orang lain menjadi tenang. Kemudian ketika orang ini hadir, dia menjaga muru'ah atau menjaga kewibawaan orang lain. Kewibawaan orang lain. Jadi inilah orang yang wajib, dia harus ada. Kalau nggak ada dicariin. Kenapa? Karena petuah-petuahnya penuh dengan nasihat-nasihat. Masya Allah. Ada lagi manusia sunnah. Manusia sunnah itu ya lebih baik ada dia. Alhamdulillah kalau ada dia. Tapi kalaupun belum ada dia, ya nggak apa-apa deh. Itu sunnah, manusia sunnah. Ya. Jadi tapi orang tetap berharap dia datang. Kenapa? Karena setiap kalimat yang keluar dari lisannya itu betul-betul mendamaikan, menenangkan. Bahkan mampu mendamaikan orang-orang yang berselisih. Masya Allah, ada lagi manusia makruh. Manusia makruh itu udah mendingan gak usah ada dia deh, ribet kalau ada dia. Datang malah jadi ribet. Nah, malah jadi masalah. Ada lagi manusia haram.
Nah ini Gak boleh manusia. datang gitu. Ya, udah nggak usah ada dia deh. Pokoknya udah Bikin dia ulah udah gitu ya. pasti biang kerok. Ada aja masalahnya. Nah, kita ini masuk kategori yang mana nih? Wajib, manusia sunnah, manusia makruh atau manusia haram? Nggak pernah ada yang bisa menilai orang lain kecuali diri kita masing-masing. Tabarakallah. Tebarkanlah kedamaian, sampaikanlah ketentraman kepada siapapun, sehingga dengan seperti itu kita sudah meneladani sifat Allah yang berbunyi assalam. Assalam. Oke, Abi, nanti kita lanjut kembali ya. Iya. Istirahat dulu, tetap di Asmaul Husna. Insya Insya Allah Allah berkah. Nah, Queen, semangat. Ya, Alhamdulillah kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Hari ini luar biasa banget pembahasan tema kita tentang belajar gimana caranya menjadi manusia yang penuh kedamaian. Ya, Queen, hari ini ya. Aku mau nanya dong. Mau nanya? Oh, silahkan. Kan Allah itu kan gak kelihatan. Gimana sih caranya Allah melindungi kita? Masya Allah. Waduh, ini pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan filsafat ini. Dalam. Dalam banget ya. Allah memang tidak berbentuk. Allah itu bisa dirasakan kehadirannya. Masya Allah. Contoh, misalnya, Queen jantungnya berdetak nggak? Ya dong, kan hidup. Iya. Masih napas kan? Nah, berarti Masya Allah. setiap jantung yang berdetak, berarti Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Masya Allah. Bahkan Allah itu ada di manapun kita berada. Allah nggak cuma ada di masjid, Allah nggak cuma ada di majelis taklim. Kalau kita berpikir Allah cuma ada di masjid, terus di kantor kayak nggak ada Allah, akhirnya korupsi. Iya. Queen misalnya, di sekolah ada Allah, tapi di rumah nggak ada Allah. Akhirnya buka puasa aja deh, nggak ada yang ngelihat. Gitu Karena kan. merasa nggak dilihat. Padahal kan Allah yang maha melihat. Jadi Allah itu maha menyaksikan, Allah maha melihat. Allah memang tidak berbentuk, tapi keberadaan Queen sekarang itu sebabnya juga karena Allah. Tapi itu qadarullah. Allah yang maha mau. Allah memang tidak berbentuk, tapi yakin deh Queen kalau Allah itu maha melihat, maha mengawasi. Allah bukan cuma ada di tempat-tempat ibadah, tapi di setiap tempat ada Allah. Selama kita bernafas, jantung kita berdetak, kaki kita melangkah, mata yang bisa berkedip, itu tanda Allah sedang mengawasi kita. Jadi cara Allah mengawasi itu ya dengan memberikan hati yang tenang. Di setiap ketenangan pasti di situ hadir Allah. Masya Allah. Bahkan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Queen memang ringan. Tapi ini pertanyaan yang sebenarnya kalau kita jawab dengan hal-hal yang keseharian, ya tentu lebih meyakinkan kita bahwa Allah itu maha ada dan maha hadir. Allah itu maha ada dan maha hadir dimanapun dan kapanpun. Jadi jangan pernah merasa bahwa Allah tuh absen dari kita. Enggak. Allah selalu ada dimanapun, kapanpun. Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Gitu Queen. Soalnya anak-anak zaman sekarang tuh pertanyaannya kritis. Allah itu di mana dulu? Dari dulu selalu pertanyaan. Iya. Ini kita lagi naik pesawat, kok aku cariin Allah tuh nggak ada ya gitu kan. Queen pertanyaannya kayak gitu ya. Pas naik Iya. pesawat gitu. Padahal nih jawaban Abi kayak gitu bahwa Allah itu dekat dengan kita. Jadi Bunda sama Abi nggak bisa ngelihat Dede, tapi Allah ngelihat. Nah sekarang giliran Iya. Bunda yang nanya, boleh? Iya. Nah, bagaimana caranya kita jauh dari keburukan dan aib? Setiap manusia itu nggak bisa lepas dari aib. Pasti kita punya kekurangan. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah, lupa. Kadang kalau nggak lupa kita berbuat salah. Kadang nggak berbuat salah ya kita yang sering lupa. Tapi Allah nggak minta kita untuk menjadi sempurna dengan tidak berbuat salah. Kesempurnaan manusia itu ketika dia mau memohon ampun dan belajar dari kesalahannya. Itulah manusia sempurna. Karena kalau nggak punya dosa, nggak punya salah, bukan manusia, itu malaikat. Kalau iman kita naik terus,
nggak pernah turun, itu bukan iman kita, itu imannya para nabi dan rasul. Dan Rasul, Masya Allah. Imannya malaikat itu kan dia stabil, la yazid wa la yanqus, nggak naik nggak turun, itu iman malaikat. Tetap aja gitu ya, Bi, ya. Ya gitu aja udah, istiqomah dalam kebaikan. Makanya malaikat kerjaannya ya sujud, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Karena nggak punya nafsu. Iya. Di masjid ada malaikat, betul. Tapi kan kita nggak pernah dengar ada malaikat nyolong sendal misalnya kan. Nggak ada. Nggak ada. Ya karena memang dia nggak ada nafsu gitu. Tapi Nafsu itu dunianya udah emang nggak diciptakan. memang tidak dititipkan. Dan itulah kesempurnaan malaikat. Tapi iman kita lebih sempurna. Imannya para rasul betul naik terus. Kan diuji. Iya. Nabi Yakub diuji, Nabi Yunus diuji, Nabi Yusuf diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Muhammad diuji. Apalagi ya. Semua nabi dan rasul diuji. Tapi kita nggak pernah dengar kan ada tiba-tiba ada nabi datang ke Allah, ya Allah saya resign aja dah. Saya nggak sanggup ya Allah, mundur, pegel ditimpukin, dicaci, dimaki, nggak ada. Nggak ada deh. Nah, iman kita nih paling hebat. Iman kita itu lebih sering turun daripada naik kan. Naik, turun mulu, Bi. Nah. Itu gimana caranya biar tetap ya nggak terlalu naik signifikan tapi minimal dikit-dikit gitu loh. Makanya kesempurnaan manusia itu bukan pada saat dia tidak berbuat salah. Kesempurnaan manusia itu saat imannya naik turun, dia tetap mau memohon ampun dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. Makanya ada istilah tobat sambel. Kuin kalau lagi makan sambel kan doya pedes tuh. Aduh. Tobat Ampun, berarti. tobat pedes. Ntar makan lagi. Tapi besok makan nasi nyariin sambel lagi. Itu namanya tobat sambel. Tobat sambel. Lagi berbuat dosa, ingat itu pedes, ingat itu dosa, tapi besok bikin dosa lagi. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya, Bi. Amin, amin. ya Rabbal Nah, Alamin. Abi, Iya. kita istirahat sebentar lagi ya, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar, jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup,
Daunnya bisa jadi tikar dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu stereo 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi pemirsa setia Metro TV bersama kami di program Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Ngomongin masalah berkah, berkah nggak sekedar dapat berkah. Ya. Untuk menuju berkah itu ada proses. Makanya lihat ketika orang mengucapkan salam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Assalamu, kemudian rahmatullah, rahmat dari Allah, baru wabarakatuhu, keberkahan. Jadi yang pertama, target hidup kita bagaimana punya hati yang damai, hati yang tentram, hati yang selalu merasa dekat dengan Allah seperti yang tadi Queen tanya. Seolah-olah memang kita diajarkan, waduh Allah di mana ya? Tapi yakinlah kalau hati itu, hati yang damai adalah hati yang selalu dekat dengan Allah. Itu namanya assalam, kedamaian. Orang yang damai nanti Allah berikan rahmat. Rahmat itu cinta dan kasih sayang. Dia nggak mau damai sendiri tuh. Tapi bagaimana dia mengajarkan damai kepada orang lain. Tenang, jangan emosi, jangan amarah. Tenang, jangan terlalu boros. Karena orang yang boros itu nggak akan pernah ada habisnya. Ada tetangga, saling nggak tegur-teguran, tapi dia hadir di tengahnya. Memberikan kedamaian. Baru setelah itu Allah memberikan keberkahan. Makanya berkah itu adanya di paling ujung ketika ucapan salam. Ucapin salam tuh hukumnya sunnah. Tapi jawab salam hukumnya wajib. Karena kalau kita nggak jawab salam yang rugi kita. Kita kehilangan 3 doa tuh. Salam, rahmat, dan berkah. Salam, rahmat, dan berkah. Damai, kasih sayang, dan keberkahan. Keberkahan itu, hidup yang berkah tuh hidup yang kaya. Yang kaya tuh bukan berarti mewah ya. Yang kaya itu ya yang merasa cukup. Orang kalau nggak naik mobil mewah nggak mati. Orang kalau nggak tinggal di rumah yang megah nggak mati. Tapi ketika orang tidak dekat dengan Allah, maka hatinya akan mati. Serem ya. Dan hati yang mati itu akan selalu dekat dengan resah, gusar, dikit-dikit temperamen, tidak merasa tenang. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Sedangkan sifat Allah itu salah satunya adalah ini, assalam. Islam itu satu akar kata dengan salam, yang artinya kedamaian. Berarti orang yang beragama Islam harusnya dia selalu ada dalam kedamaian. Jadi kayaknya harus dipertanyakan keislamannya kalau ada orang yang ngebom, ngebunuh orang lain. Dalam agama kita yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, jangankan kita sampai nyakitin fisik orang lain ya, sampai ngebunuh. Nyakitin hati aja nggak boleh. Hati itu kan sesuatu yang nggak kelihatan kalau disakitin. Tapi tubuh, bahkan tubuh aja itu tidak boleh disakiti dalam agama kita. Maka Rasulullah selalu memberikan kedamaian itu dengan orang-orang yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata nih oleh masyarakat. Bilal bin Rab'ah, sahabat berwarna kulit hitam dari Afrika, beda dengan yang lain, budak sahaya. Tapi Rasulullah tiba-tiba peluk Bilal dari belakang sampai Bilal kaget dan bingung, ini siapa? Oh, ini Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang sahabat yang setiap hari datang ngasih kurma kesukaan Rasul. Masya Allah. Ya Rasulullah, ini ada kurma buat engkau. Besok datang lagi, besok datang lagi, dan selalu diterima oleh Rasulullah. Walaupun kurma yang dibawa karena ini orang susah ya kurma biasa. Mungkin Rasul bisa beli atau dapat dari yang lain. Tapi Rasul selalu bilang, mudah-mudahan Allah berkahkan semua rezekimu dengan kurma ini. Suatu hari sahabat ini datang bawa kurma, Rasulnya nggak ada. Kirim salam
ke Rasulullah, kata yang bawa kurma ini ke Aisyah, istri baginda Rasulullah. Rasulullah lagi nggak ada di rumah. Pas Rasulullah pulang, kata Siti Aisyah, wahai suamiku, tadi ada orang kesini bawa kurma. Terus kemana dia? Dia lagi di pasar. Nah, Rasul kaget, wah berarti dia kesini. Rasul samperin ke pasar. Lagi dagang di pasar, nggak pakai baju, nggak pakai atasan. Dia cuma pakai baju bawahan seadanya karena memang orang susah. Tiba-tiba dipeluk oleh baginda Rasulullah SAW sambil Rasul bercanda. Wahai orang pasar, siapa yang mau beli budak yang satu ini? Padahal kan bukan budak. Itu Rasulullah lagi sambil bercanda. Orang itu kaget, siapa yang berani ngatain budak? Pas dilihat, wah Rasulullah. Apa kata budak tadi? Kenapa engkau kesini? Engkau telah mampir ke rumahku dan aku tidak ada di rumah. Maka izinkan aku untuk mendatangimu di tempat engkau mencari nafkah. Tuh lihat, akhlak Rasulullah. Didatengin, tapi nggak ada, Rasulullah balik ngedatengin. Ini memberikan kedamaian. Jadi Rasul tidak pilih kasih. Tidak tebang pilih dengan siapapun, Rasul selalu mendamaikan. Itulah kisah dari baginda Rasulullah SAW. Jadi intisarinya tebarkanlah kedamaian. Tebarkanlah kedamaian kepada seluruh makhluk ciptaan Ya, Allah. Oke. kepada siapapun. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang menyebarkan kedamaian, maka Allah tidak berhenti menitipkan kedamaian dalam hati dan hidupnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dikasih kedamaian hati oleh Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abi, ini Ya. kita harus pamit undur diri dari pemirsa semua di Alhamdulillah. rumah. Tapi jangan khawatir karena Ya. kita besok akan hadir lagi di Metro TV ya, selalu setia di Insya Allah. program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.